Tri. Salam sesore, selamat datang di Sekolah Sosial Forestry. Dalam acara kali ini adalah Pekan Inovasi Sesore. Selamat datang para pemirsa yang ada di YouTube juga di Zoom. Di sore hari ini kita akan mendengarkan paparan teman-teman yang menjadi peserta sesore. Sekolah Sosial Forestry adalah sekolah yang dikelola oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia yang mengundang 19 kaum muda yang berasal dari Indonesia maupun dari Timor Leste, jadi dua negara bergabung dalam sesore Sekolah Sosial Forestry. Nanti kita akan dengarkan 3 peserta yang akan memaparkan gagasannya, inovasinya, idenya tentang Social Forestry ke depan yang menjadi bagian dari masa depan mereka. Hari ini kita akan bersama dengan salah seorang pegiat Social Forestry juga, adalah Farah Sofa yang saat ini bekerja atau beraktivitas sebagai program officer di The Ford Foundation. Selamat sore Farah Sofa atau Ovi. Tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya Tri Nugroho yang hari ini akan menjadi moderator dalam acara sesore hari ini. Selamat sore Ovi. Sore Mas Tri, selamat sore teman-teman sesore dan para pemirsa di YouTube. Senang sekali bisa diajak ke sini sore ini dan mendengarkan inovasi dari teman-teman sesore. Ya, hari ini kita akan mendengarkan hasil dari diskusi, kemudian perbincangan, kemudian gagasan-gagasan yang dibahas selama hampir 2 bulan dengan teman-teman 19 peserta dari sesore. 18 peserta diantaranya menyampaikan gagasannya dalam Pekan Inovasi Sesore. Gitu, Ovi. Jadi sesore ini adalah gagasan yang muncul dari perbincangan kami di Latin yang mencoba untuk membahas mengenai masa depan Social Forestry ketika Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-100 di tahun 2045. Ketika itu kita membayangkan kita membayangkan Indonesia dan juga negara-negara lain termasuk Timor Leste akan mendapatkan sebuah gambaran mengenai hutan yang lestari, hutan yang kaya, hutan yang cantik, tapi juga masyarakat yang sejahtera dan juga tangguh. Itulah Wana Kanaya Sambada. Kira-kira gitu, Ovi. Atau lebih sering lebih ngetopnya Wakanda ya, Mas Tri ya? Yes, Wakanda yang dipakai. Jadi kita membuat rencana untuk 20-an tahun ke depan agak sulit. Jadi kita membayangkannya menjadi sebuah visi yang bisa imajiner. Demikian, Ovi. Imajinasinya adalah seperti Wakanda, film Black Panther, yang membayangkan masyarakatnya maju, teknologinya high-tech gitu ya, tetapi hutannya lestari. Kira-kira gitu. Dan masyarakatnya sejahtera dan tangguh. Kira-kira gitu, Ovi. Jadi hari ini kita mau mendengarkan 3 peserta sesore yang akan kita undang. Bagaimana, Ovi? Ada tanggapan sebelum kita lihat aja langsung ya? Iya, kita lihat langsung dong. Oke, kita lihat langsung aja. Sore ini kita akan mendengarkan paparan dari 3 peserta sesore. Yang pertama kita undang aja teman kita Anissa Aliviani atau kita biasa manggilnya Ica. Selamat sore, Ica. Sore, Ica. Halo, Ica. Oke. Suaranya masih agak kurang kencang kayaknya. Oke, diulang lagi. Selamat sore, Ica. Selamat sore. Halo semuanya. Oke. Terima kasih, Ica. Ya, sore hari ini kita ada suara Dani di belakang ya, di belakang layar. Kalau misalnya teman-teman bisa mendengarkan juga. Jadi kita Latin bekerjasama hari ini dengan Inspirit, Inspirasi Tanpa Batas, yang menjadi semua yang berada di belakang layar hari ini. Jadi kita akan bersama-sama dengan teman-teman Inspirit juga yang di belakang layar, termasuk Mas Dani Mahyu Munggoro. Ica, gimana
Kita bisa mulai dengan paparannya? Oke, siap Pak. Silakan, kita menggunakan pendekatan pecak huja ya, dengan 21 slide dalam waktu sekitar 7 menit. Silakan Ica. Ya, terima kasih Pak Trino. Halo, selamat siang. Senang berada di sini bersama sobat-sobat online semua. Hari ini cukup cerah ya saya rasakan, sama seperti wajah-wajah cerah dari Bapak Ibu dalam Pekan Social Forestry hari ini. Ditambah, teman-teman bisa melihat di tayangan PowerPoint saya. Oke, kita lihat. In spirit untuk dimulai presentasinya. Sudah, langsung, udah jalan. Ica langsung aja, Ica. Oh ya, ya jadi kalian melihat sebuah foto di presentasi saya barusan. Ada sebuah daerah di Kalibiru. Ketika melihat gambar itu, ada dua kata yang terlintas dalam benak saya. Yang pertama yaitu eksotis, dan yang kedua adalah cuan. Nah, Kalibiru ini merupakan bagian dari narasi besar dan panjang pelaku perhutanan sosial melakukan demokratisasi, di mana program perhutanan sosial ini bercita-cita mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi, mengakhiri konflik lahan, serta mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan di sekitar hutan. Nah, baru-baru ini perhutanan sosial juga dipromosikan sebagai salah satu cara mitigasi perubahan iklim melalui program RIDD Plus yang didukung oleh PBB. Tapi tidak hanya informasi yang mengupas perhutanan sosial ini dengan gaya visualisasi, selebihnya publikasi dalam bentuk penelitian yang ditulis dengan gaya jurnal yang formal. Nah, banyak juga kisah dari masyarakat hutan yang belum sampai pada mata dan telinga masyarakat luas, yang tentunya kabar tersebut dapat mengungkap dan mengedukasi hingga memotivasi berbagai lapisan masyarakat. Untuk lebih mendongkrak kabar faktual dan mendorong perhutanan sosial lebih populer, kiranya diperlukan penyampaian yang lebih ringan dan menarik perhatian. Salah satunya ini melalui fotografi. Saat ini juga banyak komunitas yang mewadahi pelaku-pelaku fotografi di Indonesia. Nah, dengan melihat luasnya segmen komunitas ini, menunjukkan bahwa masyarakat memang suka dengan kegiatan memotret. Saya mengemas fotografi perhutanan sosial ini dengan wujud Tagata Festival. Tagata Festival merupakan wujud penghargaan dan apresiasi kepada para pegiat perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Tagata Festival dihadirkan sebagai sarana penghubung para pelaku perhutanan sosial untuk berbagi kisah sukses, saling memberi apresiasi kepada pemuda-pemudi sosial, berbagi informasi antar masyarakat dan milenial, pemerintah, pelaku usaha, swasta, dan akademisi, serta bisa juga sebagai ajang promosi produk perhutanan sosial melalui karya dokumentasi yang dipamerkan. Nah, ini dia Tagata Festival. Tagata Festival ini diisi dengan pameran foto perhutanan sosial yang menjadi sajian utama. Selain itu disajikan pula talk show, pemutaran film dokumenter, display produk, penganugerahan untuk karya terbaik dan tokoh perhutanan sosial, serta dimeriahkan dengan acara musik. Ini dia salah satu contoh perhutanan sosial yang menjadi sorot saat ini, Kalibiru. Selain sebagai tahun pertama diselenggarakannya Tagata Festival, saya menyorot cerita dari kawasan hutan di Jayapura dan berkolaborasi dengan target komunitas setempat. Itu yang pertama adalah KTH Jayapura, yang diantaranya ada KTH ICT, Lestari Alam, Awekari, dan Pelangi. Dan target yang kedua adalah kelas pagi Papua.
kelas pagi adalah sekolah fotografi berbasis yang bersekolah di Jayapura. Kelas tersebut dibangun dengan visi mengatasi kesenjangan pendidikan dan ekonomi. Target ketiga adalah Indonesia Art Movement, merupakan komunitas pemuda kreatif di Jayapura yang sangat mengapresiasi perkembangan dunia nasional dan urban di Papua, khususnya di Jayapura. Setelah target mitra kolaborasi terbentuk, selanjutnya dilakukan eksekusi produksi festival melalui 7 skema garis besar. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahapan ini, ada 2 hal yang harus dikerjakan, yaitu penyampaian teamwork dari fotografer dan pemberdayaan masyarakat, dan poin yang kedua, penyiapan lapangan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkajian, dilakukan secara individual melalui kelompok masyarakat hutan. Nah, dalam hal ini, tim berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok. Yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan, alternatif program. Dalam situasi pandemik ini dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan secara online. Alternatifnya adalah dengan membuat digital festival. Tahap selanjutnya yaitu tahap performalisasi, rencana aksi. Tim membantu kelompok untuk merumuskan kegiatan perhutanan sosial. Di samping itu, tim juga membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk foto. Selanjutnya ada tahap yang kita tunggu bersama, yaitu tahap implementasi program. Nah, pada tahap implementasi ini, dalam pelaksanaannya program festival, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan, kerjasama antara tim dan masyarakat. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari masyarakat hutan dan tim khususnya dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam jangka waktu pendek membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat berkelanjutan. Selanjutnya adalah tahap terminasi, di mana terjadi pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas acaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Nah, teman-teman semua, dengan rancangan yang telah dipaparkan, tentu nampak sekali dengan diselenggarakannya festival ini, selain meluaskan ilmu perhutanan sosial, yaitu menjadi keuntungan secara ekonomis yang didapatkan masyarakat pelaku perhutanan sosial. Terlebih festival ini menjadi ajang jejaring kerjasama kepada pihak lain. Demikian Tagata Festival, saya Anissa Liviani, salam lestari. Silakan tanggapannya, Ovi. Keren banget ya, maksudnya apa namanya fresh gitu idenya, karena selama ini kan kalau kita bicara perhutanan sosial kayak pameran produk atau apa itu sudah jagonya lah banyak teman-teman yang melakukan itu. Tapi saya suka pendekatan fotonya itu ya, karena memang kan itu ada orang yang komunitasnya memang suka, misalnya suka fotografi gitu ya. Terus tadi juga Kali Biru, lalu Jayapura gitu ya. Dan kelihatannya ini kalau kita menyasarnya seperti yang diinginkan oleh Latin ya Mas Tri, anak muda gitu tuh kayaknya kena deh gitu ini gabungan kegiatan ini semua, apalagi ada musik ya Cak ya gitu di festivalnya itu. Tagata itu kepanjangan apa sih atau apa? Pertanyaan yang sama dari saya. Tagata itu apa sih? Apa? Tagata itu artinya sama dengan apa ya, people, Pak. Jadi saya bahasa apa itu? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Cak. Hilang suaranya, Cak. Suaranya hilang, Cak.
Ada koneksi atau apa itu? Mungkin mic ya. Coba dicek mic-nya sebentar. Belum kedengeran. Oke, sambil menunggu Ica, ini keren banget ya. Artinya Iya. rakyat Tagata tuh. Bahasa Oh, Samoa. Tagata artinya rakyat. Oke, bahasa apa itu Dan? Samoa. Ah, Oke. wow, keren banget. Iya, iya, Ica, iya, keren. iya. Iya. Udah bisa, silakan. Jadi maksudnya kalau tadi tagatanya itu kan otomatis sudah sama ya Mas Tri kita ya. Tagata itu apa ya? Apakah singkatan atau berarti sesuatu gitu. Jadi mungkin dalam apa ke depan itu harus ada kayak footnote-nya atau dijelaskan secara singkat gitu ya. Apa itu Tagata. Lalu kalau memang festival ini kelihatannya kan replicability-nya atau daya untuk diulang di banyak tempat itu besar gitu ya. Apalagi sekarang social forestry adalah program pemerintah misalnya gitu ya. Jadi ini bisa banget gitu di banyak tempat. Mungkin saran saya kalau memang ini mau dijadikan sesuatu yang sifatnya tahunan, itu harusnya tiap tahun itu ada tematiknya gitu ya. Jadi mungkin aspek perhutanan sosial, mungkin peran perempuan dan perhutanan sosial ini pertama, terus nanti bisa apa lagi gitu ya. Jadi ada yang mengikat tapi bisa dilakukan secara bersama-sama di banyak tempat gitu ya. Dan membangkitkan semangat teman-teman pemuda nih gitu. Nah, saran saya yang berikut juga yang mungkin bisa dipertimbangkan ya Cak adalah kerjasama dengan media partner, karena ini kan menarik banget ya, produknya ada foto begitu ya, lalu kemudian kontennya itu juga sekarang perhutanan sosial itu semua orang tahu lah bahwa pemerintah misalnya ingin menjadikan ini sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat misalnya gitu ya. Jadi semestinya news angle-nya nggak susah gitu. Media partnernya juga bisa multiple, bisa cetak, bisa digital gitu ya, bisa yang lebih populer misalnya. Nah, lalu juga yang terakhir mungkin adalah setelah tadi kan ada terminasi program gitu. Kalau menurut saya sayang ya gitu. Jadi harusnya kemudian difasilitasi nih ada komunitas yang penggemar fotografi di perhutanan sosial itu, lalu kemudian dibikinkan mungkin kayak hunting foto ke mana misalnya Kalibiru atau ke mana lokasi yang lain misalnya, dan ini bisa untuk mengikat para alumninya ini atau para orang-orang yang berminat itu supaya punya kayak ada sesuatu yang dinanti-nanti gitu. Misalnya kita bulan depan kita mau jalan-jalan gitu ke mungkin mau ke lokasi yang lain atau gimana gitu, dan saya rasa ini jangan diputus gitu Cak, malahan gitu, karena ini adalah potensi supporter untuk program perhutanan sosial tersebut gitu. Terus saya curious juga nih, kalau bayangan Ica ini perlu ada hadiahnya nggak sih gitu? Karena kalau nanti yang menang tuh apa gitu kan ininya, apakah hadiah atau diajak pergi kemana misalnya gitu oleh Latin, dan mungkin juga teman-teman Inspirit kan bisa juga ya. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih Ovi, terima kasih banyak. Aduh, Ica suaranya masih belum kedengeran. Oke, itu hampir kedengeran, coba lagi. Itu udah mulai kedengeran. Kabel ya. Kurang dekat kayaknya. Dicoba. Nah, itu ada suara sedikit. Nggak dapat ya. Tapi tadi banyak komentar ini di YouTube juga, keren, euy, you keren semua sebetulnya ya. Jadi ini
tanggapan dari teman-teman lainnya, para penonton di YouTube juga menyatakan bahwa ide ini gagasan yang bagus dan keren dan patut untuk kita kembangkan ke depan. Dan tadi sebagaimana disampaikan sama Ovi, akan bisa direplikasikan dengan mudah kepada anak muda yang lain. Dan mencari partner kayaknya juga nggak susah nih, Ovi ya. Iya, benar. Ini benar. Banyak Ini untuk, yang antri ini mah. betul, CSR kecil-kecilan pun bisa terlibat gitu Iya. ya. Siapapun gitu, Betul, betul. personal juga bisa gitu. Saya pengen Iya. bikin acara ini, bisa nggak gabung sama anak muda, bikin festival foto tadi. Aduh, keren. Ini kerennya nggak habis, Ovi. Kita bisa lanjut ke yang kedua kayaknya ya. Ya, Tapi tadi ada silakan, masalah silakan. sedikit dengan teknis. Itu juga kendala ketika kita melakukan secara virtual, selalu ada surprise yang kita harus hadapi. Tapi biasa saja. Terima kasih, Ica, untuk paparannya yang sangat keren. Oke, kita sekarang yang kedua. Ovi, yang kedua kita akan dengarkan dari Marcia Angelica Vidikal Pinto. Ini kawan dari Timor Leste. Dengan gagasannya juga cakep nih judulnya, membuat Museum Sosial Forestry di Timor Leste. Nggak kebayang kan? Iya, Kita benar. undang Pasti aja. kalau aku boleh nanya, ini Ya, teman-teman ini boleh, kayak boleh. Ica sama Marcia ini, mereka masih kuliah kah atau gimana ininya Iya, statusnya? rata-rata ini kan maksimum umur 27-28 tahun. Jadi ada yang Ya. masih kuliah, ada yang baru fresh graduate, ada yang sudah bekerja Wow. tapi masih awal gitu. Jadi ini justru mereka yang sedang mulai mencari gagasan-gagasan segar di luar, termasuk kami mencoba untuk menampungnya. Jadi demikian kira-kira. Kita rencananya mau bikin nanti series yang kedua, jadi tunggu saja. Ya. Kita undang tadi mungkin teman dari Timor Leste. Ya, selamat sore Marcia. Tes dulu ininya, mic-nya. Mic-nya halo. Sudah bisa Udah. terdengar? Suaranya masih belum terdengar, Marcia? Udah Oke. kedengeran belum, Tri? Kenapa? Belum kedengeran. Atau ditukar tempatnya, Dani? Sekarang udah belum? Marcia coba bicara. Selamat sore. Oh, belum kedengeran, Dan. Belum juga. Oke, belum ya. Bentar. Oke, sebentar Marcia ya. Kita tunggu teknis suaranya. Ngomong-ngomong, bajunya Marcia ini ya, menarik sekali ya. Wow, betul. Bajunya bagus sekali. Aduh, tapi belum bisa dengar itu dari mana kainnya itu. Iyalah, dari Timor itu mah pasti. Iya, tapi kan banyak juga sukunya kan? Iya, betul. Sebelah mana Timor Leste? Ini belum ada suaranya, Dan. Tar dulu. Baik. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman semua. Iya. Jadi ini pesertanya juga dari Timor Leste ya, Mas Tri? Betul, ada hampir separohnya dari Timor Leste, sebagian dari Indonesia, dan Indonesia juga dari mana-mana. Cukup seru nanti. Tar dulu. Belum kedengeran, Marcia, tunggu sebentar. Lagi dibetulkan sama Mas Dani. Apakah ada rencana juga mengundang peserta dari negara-negara tetangga di ASEAN misalnya, Mas Tri? Sekarang coba. Marcia, silakan. Iya, Pak. Sekarang coba Marcia. Halo. Ya, Marcia bicara. Ya, bisa. Kedengeran. Sudah bisa. Sudah bisa, betul. Oke, kita mulai, Dan ya. Ya. Ovi, nanti Baik, kita Pak. jawab yang tadi ya. Marcia, selamat sore. Di sana jam berapa ya? Di sini jam 3. Jam 3 sore. Oke, jam 3 sore. Selamat sore dan silahkan kita mulai, Marcia, paparannya. Pecah Ya, baik, Pak. 21 slide. Silakan. Terima kasih. Siap, Dan? Masuk ke slide. Ya. Ya, oke. Masih tunggu ditampilkan. Sudah? Sudah bisa. Sudah kelihatan. Silakan. Ah. Membangun museum. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Marcia Angelica Vidikal Pinto.
dan saya dari Timor Leste. Inovasi saya itu membangun museum dari social forestry di hutan. Oke, lanjutkan. Next. Langsung cerita saja, Marcia. Baik, nantinya museum itu sendiri akan dibangun di hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa museum biasanya didirikan di tengah kota, namun di tempat yang tertutup atau seperti di gedung. Tapi untuk museum ini akan didirikan di hutan itu sendiri, yang terbuka, dan museum itu akan menjadi museum yang unik karena tempatnya dan teksturnya dan lingkungan dan nyaman karena orang-orang yang berkunjung bisa berinteraksi langsung dengan alam. Dan nanti seperti di gambar ini, nanti kalau mau masuk di museum itu akan ada papan tulis yang besar yang mengatakan bahwa Bem-vindo mai Museum mai Lara Quarara. Nah, Quarara itu nama dari daerah itu sendiri. Dan nantinya di museum itu sendiri akan menaruhkan dan menetapkan benda-benda yaitu tanaman-tanaman yang ada di Timor Leste, dan di situ kita akan menaruhkan di tempat yang sepertinya ada di museum-museum itu sendiri, tapi nanti tanaman itu akan kita tanamkan di kota-kota kayu dan ditaruhkan di pohon-pohon yang ada di hutan itu sendiri. Dan yang kedua akan ada kolam ikan, pertanian, dan juga kedai kopi atau restoran ala Inyomar. Jadi di situ akan ada papan tulis yang akan menceritakan tentang tanaman dan juga pekerjaan-pekerjaan tentang aktivitas-aktivitas di sana. Dan masalah apa yang akan saya masalah apa yang dirasakan oleh orang-orang di sana. Jadi pertama, hutan akan musnah di masa depan atau hutan tidak akan sama lagi seperti masa yang sekarang. Jadi saya ingin membangun sebuah museum agar hutan tidak dilupakan oleh masyarakat di masa depan, dan juga pemikiran orang-orang yang masih kuno. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang masih berpikir kalau hutan itu hanya bisa mengelola dan menghasilkan uang, tapi hutan bisa menjadi sebuah museum agar menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang berguna dan juga menjadi legendaris di salah satu negara gitu. Dan siapa sasaran-sasaran yang akan saya, yaitu masyarakat di Timor Leste, dan masyarakat di Timor Leste, dan tertentunya masyarakat di daerah sana. Dan yang kedua, generasi-generasi baru di Timor Leste, karena saya sudah tahu kalau generasi baru di Timor Leste tidak akan tahu hutan di tahun ini dan hutan ke depannya. Dan yang ketiga, negara itu sendiri. Dan cara menjangkau mereka. Pertama, saya harus berkomunikasi dan berdialog dengan mereka agar saya bisa mengetahui masalah-masalah apa saja yang mereka alami di daerah itu sendiri. Dan kedua, saya harus mempresentasikan ide-ide saya itu. Dan yang ketiga, saya harus berkolaborasi dan diskusikan dengan masyarakat di sana. Dan mitra utama yang akan saya bekerja sama yaitu pemuda-pemudi di Timor Leste, yang kedua Sekretaris Estado Juventude di Timor Leste, dan ketiga Ministerio da Agricultura das Pescas, dan yang keempat saya harus berkolaborasi dengan masyarakat di daerah sana juga.
dan manfaat yang dirasakan oleh museum itu sendiri akan menambah dan mendapatkan pengetahuan baru dan ilmu baru. Itu saya terangkan kepada generasi-generasi baru, dan yang kedua masyarakat di daerah sana bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang ketiga manfaat bagi negara dan ekonomi dan bisa pertahankan sejarah perhutanan sosial di negara itu sendiri. Dan yang langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu saya harus membangun sebuah kelompok dari pemuda-pemudi Timor Leste. Yang kedua saya harus mempresentasikan ide saya kepada MPA, dan yang ketiga saya harus berdiskusi dan mempresentasikan ide saya kepada ketua desa atau suku di daerah sana. Dan yang keempat saya harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan masyarakat di sana agar mereka bisa tahu dampaknya museum itu bagi mereka sendiri. Nah, dan dampaknya kepada Wakanda 2045 yaitu hutan tidak akan musnah dan juga hutan tidak akan terlupakan. Karena kita tahu bahwa hutan untuk sekarang orang-orang akan merusakinya untuk membangun sebuah gedung atau industri, tapi dari museum itu sendiri akan membuat hutan tidak akan terlupakan dan tidak akan musnah. Ya itu saja. Terima kasih. Salam lestari. Gimana Ovi? Silakan. Ini ide bikin museum sosial forestry belum pernah terbayang oleh saya secara personal. Silakan. Iya, saya tuh agak kaget tadi tuh dengar Marsya ngomong ya bahwa museum itu biasanya di kota, lalu kemudian ceritanya tentang apa hal-hal yang sudah berlalu atau sudah menjadi sejarah ya kan. Nah ini idenya menurut saya keren banget ini ya, maksudnya dia justru mau bikin museum di tempat di mana masih ada gitu ya hutannya, sehingga orang tidak lupa, orang menjaga gitu ya. Jadi saya pikir ini idenya agak out of the box, apalagi kemudian biasanya kan kalau di hutan itu, kalau kita tanpa ke hutan itu kan kayaknya liar gitu. Terus tadi ada ide misalnya mau bikin kedai kopi, ada kebun gitu tuh kelihatannya jadi memfamiliarkan hutan gitu ya. Jadi biar orang tuh menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa gitu ya Marsya ya. Dan kemudian sayang kepada hutannya dan didekatkan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok. Tapi menurut saya ini menarik sih Mas Tri, karena sebenarnya kan kalau lihat kondisi di kita gitu ya, terutama di Jawa, orang kurang punya kedekatan emosi dengan hutan itu kan karena itu gitu. Kayak kalau ke hutan tuh harus jauh, terus nanti di sana tuh amat sangat beda gitu dengan situasi di kota gitu. Jadi saya pikir ini idenya keren. Lalu kemudian tadi soal ada beberapa target misalnya termasuk generasi muda, lalu masyarakat gitu. Mungkin Marsya harus mulai berpikir tuh Marsya. Jadi bagaimana bisa melibatkan orang-orang ini yang Marsya udah komunikasi, lalu kemudian mereka mau bantu gitu ya. Mungkin harus disalurkan misalnya bikin program relawan gitu ya untuk menjadi temannya si hutan ini misalnya, atau temannya si museum ini gitu. Saya rasa itu sih yang kepikiran tadi begitu dengan presentasinya Marsya. Keren. Thank you Mas Tri. Makasih Ovi. Memang nanti perlu di-explore lebih jauh apa bedanya museum social forestry ini dengan kebun raya. Apa bedanya itu juga dengan arboretum. Kalau dalam kehutanan ada arboretum, itu jenis-jenis yang beragam dikumpulkan di satu tempat dan menjadi hutan kecil gitu ya. Tetapi ini menarik karena ada unsur manusianya, ada sosialnya, jadi interaksinya juga cukup intensif di situ daripada arboretum atau kebun raya yang cenderung wisata. Keren Ica. Ada tanggapan Ica terhadap tanggapannya Ovi dan saya mungkin? Terima kasih untuk tanggapannya. Nanti saya akan menambahkan
ide-ide saya itu. Itu tambah yang ini apa namanya, kain itu juga bisa menjadi bagian dari museum itu sendiri. Betul, itu kain dari mana itu? Iya, Timor Leste, dari daerah Los Palos. Itu juga bisa menjadi bagian dari cerita museum itu, betul. Terutama kalau bahannya bahan apa namanya, Ovi? Bahan pewarna alam. Bahan pewarna alam, betul. Ya. Baik, Marcia, terima kasih banyak untuk gagasan kerennya. Ini gagasan judulnya nih nggak pernah terbayang oleh saya, Museum Social Forestry. Keren. Di hutan yang masih bagus. Di hutan, betul, di hutan. Makasih banyak, Marcia. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Salam buat keluarga di sana. Ovi, ini baru 2 nih. Kita punya 18 gagasan yang kita akan putar dalam berapa minggu ke depan. Iya. Bukan main ya. Kalau kayak gini percaya ya bahwa aspirasi Latin bahwa social forestry itu kedepannya orang-orang muda tuh bisa ya, Mas Tri? Bisa, sangat bisa. Kita awalnya juga agak ragu-ragu dalam konteks, bukan ragu-ragu tapi bagaimana responnya, bagaimana bayangan ke depannya. Ternyata ini baru 2 nih, Ovi. Dan itu belum dimatangkan secara benar-benar gitu. Hanya 2 bulan kita membahas ini. Nanti kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Yang ketiga nih, kita dengarkan sekarang kawan kita Yosi Putriani yang akan membahas mengenai menciptakan champion perempuan untuk memulihkan bumi. Ini juga gagasan keren. Selamat sore Yosi, kita cek dulu mic-nya. Selamat sore. Oke, bisa dengar. Bagus. Selamat sore, selamat sore. Jambi, ya? Iya, dari Jambi, Mbak. Mantap. Silakan, Yosi. Yosi, silakan. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Perkenalkan, saya Yosi Putriani dari Jambi. Untuk mencapai tujuan Wakanda 2045, hutan kaya, masyarakat bahagia sesuai dengan tujuan dari perhutanan sosial, menurut saya salah satu kuncinya adalah sumber daya manusianya. Jadi, Wakanda ini nantinya akan menumbuh kembangkan champion perempuan desa gambut. Provinsi Jambi memiliki kawasan gambut yang cukup luas untuk wilayah Sumatera, tentunya setelah Riau. Nah, PR terbesar di wilayah gambut ini, bagaimana membuat gambut tetap lestari dan juga masyarakatnya nantinya akan sejahtera. Nah, salah satunya yang saya lihat harapannya adalah pada champion-champion perempuan ini. Kemudian, apa saja sih potensi dari desa gambut tersebut? Saya akan memperlihatkan beberapa potensi sumber daya yang sedang dikelola maupun dapat dikembangkan di desa gambut. Yang pertama itu ada nanas di pinggir-pinggir kebun. Nanas sangat tumbuh subur di tanah gambut. Ini dapat dilihat dari banyaknya nanas-nanas di pinggir kebun masyarakat. Kemudian biasanya nanas-nanas ini dikonsumsi masyarakat itu hanya sebatas untuk sayuran, kemudian dikonsumsi sebagai buah-buahan. Kemudian potensi yang selanjutnya itu ada nipah di sepanjang kanal gambut. Nah, sama-sama kita ketahui kanal itu gambut dikenal dengan banyaknya kanal-kanal. Kanal ini berfungsi selain tempat pembuangan air bagi masyarakat, itu juga sebagai jalur transportasi. Nah, bisa kita temukan di sepanjang kanal gambut itu, di sisi kiri dan sisi kanannya ditumbuhi oleh tanaman nipah dan itu tumbuh secara liar dan sangat-sangat subur. Potensi selanjutnya itu ada kemiri di antara kelapa dan pinang. Ini sangat menarik karena kemiri-kemiri ini di antara kelapa dan pinang yang dijadikan oleh masyarakat sebagai komoditi utama mereka, itu masih ditemukan tanaman kemiri, tanaman kayu-kayuan yang berumur puluhan tahun. Nah,
Ini merupakan sebuah potensi di Desa Gambut. Kemudian juga di Desa Gambut itu pisang tumbuh sangat-sangat subur di sela-sela kebun. Dan juga potensi yang tidak kalah pentingnya yang menjadi komoditas utama bagi masyarakat Gambut adalah kelapa dan pinang. Ini adalah potensi-potensi yang bisa kita lihat di Desa Gambut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila sumber daya lokal yang ada di desa ini tidak kita kelola dengan baik, apa sih yang akan terjadi? Gitu. Yang pertama, penurunan dan kehilangan ekosistem gambut. Ketika masyarakat menanam kelapa dan pinang, tentunya hal ini akan mengorbankan tanaman-tanaman di sekitarnya. Kemiri yang tumbuh subur, padahal itu sudah berumur puluhan tahun, tentunya nantinya akan ditebang. Kemudian tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar itu untuk memaksimalkan kelapa dan pinang masyarakat itu akan dikorbankan. Kemudian yang kedua, pembukaan lahan baru dan penebangan tanaman tua. Ketika kelapa dan pinang menurut masyarakat tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka, hal ini yang memotivasi masyarakat untuk tetap dan terus membuka lahan baru di kawasan hutan. Untuk apa? Untuk menanam tanaman baru dengan kelapa dan pinang yang memang selama ini dianggap masyarakat lebih memiliki nilai ekonomi. Kemudian selanjutnya, nipah sebagai habitat ikan dan tanaman asli gambut akan hilang. Karena apa? Karena memang selama ini nipah-nipah ini dianggap sebagai tanaman yang tidak memiliki nilai. Sehingga ketika nipah-nipah ini tumbuh dengan subur, menghalangi jalur transportasi mereka, lambat laun tidak menutup kemungkinan nipah-nipah ini akan ditebang. Padahal ini adalah ekosistem asli gambut gitu. Kemudian selanjutnya, nanas-nanas yang ada di pinggir-pinggir kebun mereka tidak akan terawat. Kenapa begitu? Karena menurut mereka nanas ini tidak memberikan nilai ekonomi tinggi, hanya sebagai dikonsumsi sebagai sayuran dan buah-buahan. Tidak menutup kemungkinan juga nanas-nanas ini hanya tumbuh begitu saja tanpa dirawat secara intensif karena mereka memang tidak menggantungkan perekonomiannya kepada nanas. Kita beranjak kepada sebuah pertanyaan besar, siapa sih nantinya yang bisa memaksimalkan sumber daya lokal di sekitar wilayah desa tersebut? Kemudian kita kembali lagi dihadapkan juga kepada pertanyaan, siapa sih nantinya yang akan menjadi pelopor pengelola sumber daya itu nantinya? Dan kita lihat kondisi di desa. Kalau kita lihat kondisi di desa, siapa yang memiliki waktu luang yang lebih di desa dan memiliki energi untuk mengelola ini semua. Kemudian siapa yang kita kenal di desa itu yang lebih telaten, lebih sabar, lebih kreatif. Saya bisa memberi jawaban, salah satunya adalah perempuan-perempuan ini yang bisa mengelola sumber daya yang ada di desa mereka. Kemudian, kenapa peran perempuan perlu ditumbuh kembangkan? Ini adalah pertanyaannya. Masyarakat desa itu terbiasa meniru. Mereka cenderung meniru sesuatu yang sudah memberikan hasil dan dampak yang nyata. Kemudian alasan yang kedua itu, masyarakat desa melihat perempuan itu sebagai contoh gitu. Sudah sama-sama kita ketahui hakikatnya masyarakat itu mereka lebih senang belajar melalui contoh. Nah, melalui perempuan-perempuan ini nantinya kita harapkan bisa memberikan contoh kepada perempuan lain. Kemudian apa peran yang bisa dilakukan oleh si perempuan atau si champion perempuan ini? Yang pertama, memaksimalkan sumber daya lokal menjadi sebuah produk bernilai ekonomi. Dengan banyaknya sumber daya yang ada di desa, nanas yang ada di desa sudah tidak heran lagi kita melihat produk olahannya menjadi selai, kemudian menjadi buah kering nanas dengan tetap menjaga kualitas produknya. Kemudian kemiri-kemiri yang ada di gambut itu bisa kita olah menjadi minyak kemiri. Bisa kita olah menjadi bumbu dapur. Kemudian juga
pisang-pisang yang tumbuh subur di sana, itu sudah tidak heran lagi bahwa pisang merupakan bahan baku banyak sekali produk turunan. Kemudian mempromosikan produk gambut sehingga terhubung kepada pasar yang berdaya. Banyak kita lihat saat ini kegiatan perhutanan sosial bersama perempuan membuat produk-produk desa gambut, tetapi banyak juga kendala di pemasarannya. Nah, harapannya apa yang ada di desa ini, produk apa yang bisa kita lakukan, kita produksi dengan perempuan-perempuan di desa itu terhubung kepada pasar yang lebih berdaya. Sehingga apa? Sehingga tanaman-tanaman seperti kemiri, kemudian juga nipah tadi itu tetap tumbuh subur di desa. Kemudian perempuan menjadi master trainer untuk perempuan lain. Dalam proses ini harapannya perempuan ini bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada perempuan lain, bisa berbagi pengetahuan dan juga bisa berbagi keterampilan. Yang terakhir memberikan contoh bagaimana nanti potensi dan sumber daya yang ada di desa maupun di kebun itu bisa dimaksimalkan, dan ini diberikan dan ini yang dilakukan oleh si perempuan. Harapannya perempuan lain nantinya akan bertumbuh sebagai champion-champion di desanya dan juga akan berimpact ke desa sebelahnya. Dari kegiatan ini kita berharap desa Gambut ini nantinya akan menjadi desa yang menghasilkan produk gambut melalui tangan-tangan perempuan desa. Kemudian sehingga semua perempuan berdaya, semua perempuan berperan pada ekonomi rumah tangga untuk mendapatkan peningkatan aspek kehidupan yang lebih berkelanjutan. Perempuan akan menjadi champion untuk memperkaya ekosistem gambut, untuk menurunkan laju deforestasi, untuk menurunkan risiko kebakaran hutan, untuk tujuan lingkungan tetap lestari dan berkelanjutan. Champion perempuan untuk pemulihan bumi. Sekian dari saya, salam lestari dan salam sesore. Terima kasih Yosi. Salam perempuan, salam sesore untuk pemulihan bumi. Keren gagasannya. Khusus untuk gambut ini ya, jadi championnya perempuan dan juga gambut serta hasil hutan tidak hanya kayu, tetapi juga yang terutama tadi berbagai komoditas pertanian juga. Iya, betul. Ovi, silakan. Nih gagasan ketiga yang keren. Iya, thanks Yosi. Saya setuju banget tuh ya, apa yang tadi kamu bilang premisnya bahwa perempuan itu lebih telaten, perempuan itu resourceful ya, dia punya banyak pengetahuan gitu dan apa ulet gitu ya. Pokoknya sepakat deh 100% gitu. Tapi mungkin juga apa kalau boleh saya kasih saran gitu ya, mungkin kalau bisa dilebarkan tidak hanya perempuan tapi juga pemuda nih gitu, seperti aspirasinya teman-teman di Latin dan Inspirit gitu, karena kan apa kata Bung Karno juga, beri aku 10 pemuda maka akan ubah dunia katanya gitu kan. Jadi kalau Yosi ini harusnya beri 10 perempuan dan 10 pemuda gitu, nanti kita mengubah kondisi lahan gambut gitu sih kira-kira. Tapi keren banget dan setuju. Jadi alasan saya tadi mencoba untuk juga membawa pemuda karena apa ini harusnya kan beraliansi ya gitu antara perempuan dengan pemuda gitu ya. Kalau perempuan tadi telaten, pemuda ini kan masih semangat gitu dan banyak ide-idenya gitu. Jadi kalau dua kelompok ini dikawinkan, rasanya akan dahsyat tuh di gambut. Itu aja Mas Tri, terima kasih banyak. Ovi, terima kasih banyak. Yosi ada tanggapan? Pemuda maksudnya juga pemudi nih maksudnya ya? Pemuda dan pemudi ya? Benar. Muda. Gimana ya, Yosi peluang yang tanggapannya? sangat, ya, memang di desa itu yang sangat berpeluang itu pemuda, perempuan. Kalau bapak-bapak udahlah ya ngurus kebun aja gitu, mereka sibuk ngurus ke kebun gitu. Dan itu bisa dilebarkan juga Mbak. Terima kasih idenya, dan memang kemarin aku pikirannya fokus ke perempuan dulu, nah nantinya lambat laun ini akan melebar kepada pemudanya yang memiliki energi yang lebih ya di desa. Terima kasih Mbak. Dan saya juga suka idenya perempuan karena kan perempuan itu ini ya kalau kita katanya mengedukasi perempuan, maka itu kita mengedukasi seluruh
keluarga itu kan, Ya, karena bagaimanapun kan apa guru dia punya pertama. peran gitu dalam rumah ya. Keren ya sih, betul. Jadi perempuan entry point-nya itu, dan ada gambut juga itu penting ya. Jadi ada fokus ke gambut. Tadi ada tanggapan dari Mas Joko, gambut dan mangrove. Wah. Jadi ada namanya objek yang semakin spesifik. Jadi itu juga karena khas sekali ekosistem gambut. Dan pendekatannya akan beda dengan ekosistem yang lainnya. Yosi, Ovi ada lagi? Enggak sih, cuma saya tadi makasih banget itu diketahui bahwa ternyata gambut ini potensinya banyak sekali ya, karena kalau hutan itu kan udah banyak yang apa infonya gitu tentang hasil hutan non kayu, tapi gambut itu ternyata potensi untuk pertanian ya, selain apa itu besar gitu. Jadi mungkin kalau begitu kasusnya, artinya kalau kita menyelamatkan gambut dan juga mangrove itu artinya mungkin ketahanan pangan juga jadi ini ya, jadi terselamatkan kan gitu, karena tadi tanpa nggak usah dirawat aja nanasnya, kata Josi, di pinggir-pinggir tumbuh sendiri ya kan gitu. Benar sekali. Ya sih, terima kasih banyak sudah memberikan paparannya yang keren mengenai peran perempuan di fokus daerah gambut. Ini menarik sekali untuk diteruskan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tri, Mbak Sofi. Sami-sami. Oke, Ovi, itu 3 gagasan keren yang muncul dari 18 teman yang menyiapkan paparannya. Akan ada paparan-paparan selanjutnya, 15 paparan selanjutnya di minggu-minggu depan. Gimana secara umum, Ovi? Keren banget, dan senang ya lihat ide-idenya tuh ya ide anak muda ya gitu kan. Terus kemudian juga mereka semangat gitu. Jadi ini memang perlu dikumpulin ya Mas, terus didorong gitu kan, karena kan mereka presentasi di sini aja buat saya udah luar biasa banget lah, berani mengemukakan ide kan. Kalau boleh tahu apa rencana Latin untuk teman-teman yang peserta sesore ini Mas Tri? Ya, jadi pertama ini kan gagasan kita para Latiners untuk berkumpul dan mencoba mengembangkan gagasan-gagasan ke depan, tapi bukan dari kita, dari teman-teman yang muda yang kita identifikasi dari jaringan yang ada. Pendekatannya sangat agak spontan dari kita juga, karena Latiners juga sudah cukup kuat untuk memberikan dukungan pada gagasan-gagasan baru seperti itu. Ke depan mungkin ada sesore yang kedua, Sekolah Sosial Forestry, tapi tadi gagasan mengenai kenapa hanya Timor Leste, tidak ke ASEAN, itu challenge juga, itu menarik gitu. Anak muda se-ASEAN ngumpul ngomongin beginian ya. Iya. Tentang masa depan 2050 kalau misalnya pakai tahun yang bersama gitu ya. Atau kita lihat nanti tahun-tahunnya di mana negara-negara sebelah itu ulang tahun kemerdekaan juga. Akan keren. Ya. Oke, ada sebelum saya tutup, mungkin ada dari Ovi terakhir? Enggak sih, menurut saya sih inisiatif perhutanan sosial ini ya, karena memang semangatnya dan juga jaringannya udah cukup luas ya Mas Tri. Jadi mungkin kita memang harus talent scouting gitu, cari ide-ide baru dari yang muda, sementara yang memang sudah praktisi dan lain-lain memang harus dikumpulin lagi nih gitu, sehingga ini bisa menjadi satu gerakan yang masif ya untuk mendukung niat baik dari perhutanan sosial itu sendiri. Oke, ya memang. Jadi sekaligus menutup, jadi kami di Latin memang membayangkan tahun 2045 hutan yang kaya, cantik, masyarakat yang sejahtera, mandiri dan tangguh, high teknologi juga ada di situ. Itulah yang kita bayangkan. Tetapi 3 paparan hari ini menunjukkan hal yang kita bisa lihat pandangan dia. Yang pertama, Oci membayangkan mengenai visual, digital. Itulah bayangan dia ke depan, bayangan anak muda mengenai 2045. Kemudian Marcia melihat museum pada tingkat tapak. Jadi ada lapangannya, nggak cuma di belakang, nggak cuma digital,
tapi juga ada di lapangan, di tingkat tapak. Yosi melihatnya dari aspek champion, perempuan, dan tadi kau menambahkan pemuda. Jadi tiga paparan dari 3 peserta sesore membayangkan Wakanda 2045 itu adalah seperti itu. Visual, digital, fotografi di situ. Kemudian tingkat tapak tetap ada. Museum ada preservasi tentang tanaman-tanaman yang tidak boleh hilang. Dan ada tokohnya, perempuan dan pemuda. Kita bisa bayangkan tahun 2045 seperti apa ya? Jadi senang ya di tengah. Senang. Jadi kita semangat melihatnya. Teman-teman muda sudah menyambut gagasan kita dan ini nampaknya akan terus estafet kita akan lanjutkan. Terima kasih Ovi sudah bersedia menjadi pembahas atau penanggap dari 3 paparan hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan masih mau diundang lagi. Terima kasih kepada Ica atas gagasan kerennya fotografi Festival Social Forestry tadi. Kepada Marcia juga Museum Social Forestry, dan kepada Yosi untuk gagasan champion perempuan di daerah gambut dan mangrove dan pemuda. Terima kasih kepada Mas Dani yang sudah menjadi arrangement dari munculnya paparan yang cantik di YouTube dan Zoom ini. Terima kasih kepada semua pemirsa yang terlibat menjadi pemirsa di sore hari ini, baik yang di Indonesia maupun di Timor Leste. Dan jangan lupa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, Festival Inovasi Sesore di minggu-minggu yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Salam sesore.